sebelum memutar kita harus tembak dulu koordinatnya supaya nanti kita tidak kesasar. Nah, di bawah itu banyak pohon kelapa, jadi kita cari pohon kelapa yang paling tinggi buat titik tembak. Oh, pas, udah dapat, catat, kita turun mutar lewat tebing sampai di bawah, bingung cari pohon kelapanya dari yang mana, karena yang tinggi dari atas kita bisa lihat, dari bawah kayaknya semuanya sama. Jadi lama-lama kita jadi tentara kampung, kita masuk kampung, ikuti jalan kampung, itu nggak boleh. Melesetnya cukup jauh, dihukum push up, squat jump dan sebagainya. Yang suruh merayap, yang kancingnya lepas dipukul sama, ya. Jadi nanti perlu mungkin ada tambahan ya, kita ingin kualitasnya menambah. Ya. Kemudian juga dari sisi komunikasi ya, nah ini kan salah satu learning objektif dari posko adalah melatih bagaimana Anda bisa berkomunikasi, bersosialisasi yang baik dan benar. Baik boleh, tapi belum tentu benar ya. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Edi bagaimana memperkenalkan diri dulu, siapa ya. Ini yang dicampurkan ya, bukan hanya di dalam dari posko, dalam kehidupan sehari juga nanti harus begitu ya. Kalau Anda ingin ngajeni, Anda harus ngajeni juga, orang Jawa bilangnya ngajeni orang yang kita ajak bicara. Kemudian juga tentang teori-teori ya, yang tadi disampaikan mungkin ya keterbatasan waktu, memang kita lagi berusaha karena agar kesehatan matra ini waktunya agak lebih longgar ya. Cuman agak sulit mengatur waktu karena jadwal di kedokteran itu kan sangat ketat ya. Kita harus mengatur dengan baik, apalagi ke depan saya bila di lapangannya itu Anda bukan sebagai penonton tapi sebagai pelaku ya. Saya sudah dapat model-model latihan di lapangan seperti yang saya laksanakan pada saat saya ada dinas di TNI. Saya kebetulan tahun 2011 selalu jadi dirlat dari kegiatan SAR dan survival untuk anggota kesehatan TNI ya. Ada medannya yang cukup baik, di Raja Ampas itu tempat latihan komandonya Paskas, itu ada gunung, ada rawa, ada air ya. Jadi ideal sekali buat latihan, karena saya mengharapkan lulusan FKUPM adalah misalkan ada bencana di Batancat, wah udah bisa jadi leader dalam satgasnya itu ya. Nah, untuk jadi leader, untuk jadi pemimpin, Anda harus bisa menjadi pelaku ya. Kalau jadi pemimpin tidak pernah melakukan di bawah, nanti komando-komandonya Anda membingungkan anak buah. Tapi kalau Anda pernah merasakan sebagai anak buah, pernah merasakan jadi pelaku, komando-komando atau perintah-perintah Anda akan mudah diterima dan dicerna oleh anak buah Anda ya. Jadi filosofinya untuk membentuk seorang pemimpin itu harus melalui dari bawah, tidak boleh pemimpin dari karpet ya. Kemudian juga itu tadi teori ya mengenai kebutuhan cairan, kebutuhan tempat pengungsian dan sebagainya ya. Itu nanti dokter kita kalau bisa dibikinkan textbook atau apa yang dia bisa diberikan pada mahasiswa ya. Kemudian mengenai evaluasi posko ya, saya sangat memberikan apresiasi, banyak ide-ide ya. Cuman ya ini kalau yang dulu nih, tadi kalau dikasih lihat fotonya tidak seperti itu. Kalau dulu itu orang menghias poskonya itu kayak ada pesta 17-an, ada balon, ada pita-pita ya. Nah, kan tadi kita inginkan dari posko ini seperti realitas ya. Kalau ada bencana terus masuk ke ruang posko, ada balon, ada ini, tersinggung orang yang jadi korbannya. Jadi mau malah pesta ya. Jadi nah ke depan nanti mungkin benar-benar mendesain ruang posko itu benar-benar seperti dalam situasi keadaan menghadapi kegawat darurat. Saya tahu kalau sekarang kan dengan komunikasi ya baik ya. Kalau kita di Sesko itu ada yang pakai komunikasi, ada yang pakai telegram dan sebagainya.
Nah itu cara menjawab telegram, cara menjawab komando itu juga dinilai, karena itu dilatihkan juga sebelumnya. Ke depan saya menginginkan ada seperti itu. Jadi ada rencana, ada real, ada raw ya. Kemudian bagaimana cara menjawabnya, kemudian membuat produk, dikasih persoalan, bagaimana Anda menyusun rencana operasi, terus rencana pelaksananya gimana, ya. Itu ke depan kita harapkan nanti Anda bisa piawai. Jadi Anda meskipun nanti pangkatnya baru level 1 sudah bisa ikut SESCO. Ya. Kemudian dari keluhan mengenai Alkom, ya. Jadi memang sudah terpikirkan oleh kami di dekanat, ya. Jadi mungkin kita ke depan akan mencoba pengadaan HT ya. Jadi kalau ada gangguan dari alat komunikasi telepon, Anda bisa memakai HT. Itu pun dengan tata cara berbicara di HT juga tidak semua orang bisa ya. Itu juga nanti dalam salah satu materi yang akan diajarkan ya. Kalau ini saya ada beberapa film tentang pelajaran di lapangan belum diedit ya, kalau diputar sini lama 2 jam ya, masih habis. Nanti saya coba edit sehingga itu nanti bisa jadi ini di adet mata untuk memperlihatkan. Ini juga rekaman kegiatan dari Posko ini nanti akan disusun oleh Pak Sigit dan kawan-kawan sebagai materi ajar. Tadi kan kita juga belum pernah tahu apa sih dari Posko. Nah, kalau sudah ada filmnya tentang Gladi Posko, sehingga sebelum kegiatan Gladi Posko bisa diputar buat teman-teman sekalian, adik-adik, sehingga itu toh, saya harus ini toh, sehingga kita harapkan luaran atau outputnya juga akan lebih baik. Ya. Tugas daripada Fakultas Kedokteran ini bukan hanya mendidik Anda menjadi dokter, ya, tapi juga mendidik Anda menjadi pemimpin, ya. Karena dalam sejarahnya bangsa Indonesia ini, dari mulai zaman penjajahan, perjuangan kemerdekaan, itu yang jadi pemimpin rata-rata dokter, ya, dan marwah sebagai pemimpin harus kita tanamkan pada mahasiswa kedokteran agar Anda nanti di luar Anda bisa menjadi pemimpin, ya. Itu sehingga nanti para pahlawan kedokteran kita bisa tersenyum di akhirat. Oh, penerus saya bisa berbuat seperti saya, gitu ya. Kemudian juga tadi oleh Pak Hendik atau Pak Wahyu juga tadi kita banyak yang akeh itu, ya. Hari pertama BNPB-nya bingung, ya. Saya mau cerita sedikit ya bahwa pada saat tsunami Aceh tahun 2004, ya, itu juga babariut, ya, baik yang di pusat, baik yang di daerah, babariut semua. Sehingga penanganan pada minggu dan bulan-bulan pertama itu kacau balau, ya. Oleh Bapak Presiden waktu itu memerintahkan Menko Polhukam untuk membuat SOP penanganan bencana yang diperintahkan oleh Menko Polhukam dan dikumpulkanlah yang dianggap mengetahui berpengalaman dalam penanggulangan bencana dalam satu pokja. Kebetulan saya takut bersama Pak Budiono, ya, dari Angkatan Udara saya, dari Angkatan Darat Pak Budiono dan Pak Adi, ya, dari Angkatan Laut ada Kadis Israel, diminta untuk membuat SOP dan rancangan peraturan pemerintah. Ya. Jadi kami sudah bekerja selama 3 minggu di kantor Menko Polhukam. Ya. Jadi pada saat itu kalau nggak salah Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Pak Dia Biasa, ya, memimpin itu ternyata dia bisa maju terus karena jalan-jalan terputus, sehingga pada saat itu kita menginginkan pada setiap bencana kan ditanya, kalau bencana apa sih yang mesti kita kerjain pertama? Komunikasi hilang, semua hilang, ya. Jadi harus mapping dulu, ya. Mapping bisa lewat satelit,
bisa lewat kita lakukan potret udara, sehingga bantuan itu bisa cepat sampai. Karena apa? Bisa mengetahui rutenya mana sih yang enggak terputus. Daerah ini terisolir, lewat mana jalur mendekatnya, ya. Tapi kalau kita begitu blok langsung pergi, nggak tahu ya, akhirnya terhambat, ya. Nah itu tidak jadi ini. Dan sebetulnya kalau BNPB itu mau pegang bukunya, waktu itu ada produknya buku ya, buku sebagai apa panduan begitu. Saya dulu punya banyak, tapi diminta sama teman-teman, akhirnya saya nggak punya, ya. Itu produk yang menjadi pegangan pada tataran tingkat pusat sampai tataran tingkat daerah. Siapa harus berbuat apa, ya? Siapa kalau begini, siapa yang harus ngambil komando, ya? Rata-rata kita mengusulkan, karena sudah terbiasa mungkin teman-teman di daerah ini harus take over jadi komandan, ya. Dan instansi sipil harus tunduk pada keadaan situasi darurat. Itu salah satu materi tentang ini. Karena mau tidak mau dari mulai awal teman-teman di daerah ini sudah diajarkan bagaimana cara menghadapi situasi kegawat daruratan, ya. Jadi itu kita juga pada saat itu lihat ke sini. Dan kenapa LSM asing itu bisa bagus sampai tepat kasih bantuan, ya. Dia pakai petunjuknya dari satelit. Makanya orang-orang kita belum sampai di tempat spot, di sana orang-orang bule udah ada, ya, karena dia tahu jalur mana yang bisa dipakai, itu, ya. Nah ini nanti ini pengetahuan aja buat kalian. Jadi setiap ada outbreak bencana, nama adalah mapping daerah, ya. Saya rasa bukan hanya di outbreak saja, dalam pertempuran juga kita harus mapping, ya. Kalau nggak mapping atau analisa daerah operasi, nggak tahu kita masuk ditembak musuh, kan, ya. Tapi kalau kita tahu analisa daerah operasi di mana jalur terdekat, mana jalur escape segala macam, kita akan bisa selamat, ya. Saya beberapa waktu yang lalu diminta sama Menteri Kesehatan untuk memberikan asupan tentang kenapa sih dokter-dokter yang baru nggak mau ditempatkan di daerah terpencil, daerah perbatasan. Saya tidak tahu kenapa saya diminta oleh Ibu Menkes. Jadi setelah saya dapat cerita segala macam, yaitu tadi saya bilang ADO, analisa daerah operasinya itu tidak disampaikan pada calon dokter yang mau ditempatkan di daerah sana. Itu apa sih yang bisa lakukan kalau lagi nganggur, ya, entah mancing, entah apa, sehingga dokter yang pergi ke sana itu sudah siap, ya. Gua untuk menghadapi tempat ini saya harus mempersiapkan apa, ya. Jadi tidak kaget, ya. Pak Harto kan bilang bojo kaget, bojo guna, ya, bojo dume, ya. Itu peribahasa Jawa yang saya rasa masih relevan sampai akhir zaman, ya. Ya itu sedikit masukan dari saya, tapi last but not least, ya, secara keseluruhan saya mengapresiasi dan memberi penghargaan yang tinggi kepada adik-adik sekalian yang telah melaksanakan kegiatan ini posko ini dengan baik. Saya sini tidak hanya di kota, ya, ada di Budiman baru pulang dari Halmahera, ya. Jadi cerita seperti ini. Nah itu apa seperti yang kita bekali pada saat dia belajar di UPN, sehingga senior Anda itu bisa enjoy, ya, bertugas di Halmahera. Kita tahu Halmahera Utara, ya. Saya dulu makan di Indonesia Timur, ya, jadi saya tahu daerah operasi di sana seperti apa, ya. Mungkin itu dari saya. Dan sebelum saya tutup, mungkin ada masukan dari mahasiswa dari saya untuk perbaikan ke depan atau untuk koreksi. Karena jadi pemimpin yang baik harus mau menerima koreksi dan kritik, ya. Saya berusaha menjadi pemimpin yang baik, ya. Ada masukan? Gak usah takut-takut, jangan salah-salah. Orang Inggris bilang, do not hesitate to tell your criticism, ya. Jangan malu, ya. Tapi ternyata dengan teknik yang membalikan perahu karet itu sangat mudah, ya. Juga bagaimana susah mengangkat pasien dari air naik ke atas susah, ya. Tapi ada trik-triknya itu, ya. Nah itu nanti diajarkan Anda, ya. Jadi
Anda benar-benar saya pada ke depan mutu daripada kesehatan matra ini bisa, ya. Saya sudah melakukan sounding kepada teman-teman di TNI, cuma waktunya nggak pas. Mereka mengadakan kegiatan itu pada waktu-waktu biasanya kuartal 2 dan kuartal 3, 4, sedangkan modul kesehatan matra ini akhir-akhir semester ya, jadi masih agak ini. Tapi kalau kita mengadakan sendiri itu biayanya nggak besar. Tadinya saya mau domplekkan aja kegiatan dalam angkatan, kita domplekkan mahasiswa-mahasiswa untuk bisa sama-sama kita ini, tapi ya, kita lagi cari-cari ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada masukan atau syarat kritik, saya ucapkan terima kasih. Saya rasa hormat pada Edik dan teman-teman. Terima kasih yang tidak bosan-bosannya membantu UPN. Jangan bosan tahun depan juga mungkin. Ya. Karena ini mungkin latihan buat saya terakhir. Ya. Jadi saya harapkan bisa tetap ini. Tapi saya di luar, saya kalau dibutuhkan bantuan, saya akan dengan senang hati akan membantu. Dan saya tetap ingin berusaha supaya nanti dari lapangannya lebih mantap. Ya. Mungkin itu. Saya minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Nama saya jadi kepala sekolahnya kalian ya. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati, melindungi, dan meridhoi kita semua ya, bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik dan bisa mengabdi kepada nusa bangsa. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini dari Moskow mahasiswa semester 7 dari Fakultas Kedokteran UPN Jakarta dengan resmi saya nyatakan ditutup. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Pembacaan doa. Sebelum mengakhiri kegiatan upacara penutupan Gladi Posko Penanggulangan Bencana, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin dengan cara Islam, yang lain diharap menyesuaikan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas segala limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami dapat berhimpun dalam rangka upacara penutupan Gladi Posko Penanggulangan Bencana. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah yang Maha mengetahui, jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berilah kami petunjuk, kekuatan,
kesabaran, kearifan, dan keikhlasan agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kami, maafkanlah kesalahan kami, sehatkan kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan lindungilah kami dalam perjalanan menuju tempat tugas kami kembali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'.